Oke, baik. Selamat malam. Jadi malam ini kita akan segera mulaikan pembahasan kita untuk materi yang terakhir, ya, yaitu topik-topik khusus dalam manajemen keuangan. Ya. Jadi kita sudah tiba di modul yang terakhir, dan di modul yang terakhir ini ada beberapa hal yang kita akan bahas, ya, misalnya adalah merger dan akuisisi, kemudian reorganisasi dan likuidasi, serta keuangan internasional. Materi yang dibahas di terakhir ini memang tidak secara spesifik dibahas atau secara detail dibahas, karena contohnya misalnya untuk keuangan internasional itu ada mata kuliahnya sendiri sebenarnya. Ya, jadi ini hanya pengenalan saja untuk topik-topik tersebut, dan setelah Anda mempelajari modul ini diharapkan Anda bisa menjelaskan kenapa mesti ada merger dan akuisisi, ya. Jadi motivasi untuk merger dan akuisisi itu apa, ya. Kemudian alasan mengapa melakukan reorganisasi dan likuidasi. Lalu Anda juga diharapkan mampu untuk menjelaskan keputusan investasi dan pendanaan dengan dimensi internasional. Artinya kita melihat adanya peluang pembiayaan itu bukan hanya pembiayaan dan investasi, dan pembiayaan itu bukan hanya skopnya dalam negeri saja, ya, tapi skopnya juga sampai internasional. Oke. Merger dan akuisisi. Pernahkah Anda mendengar istilah tentang merger dan akuisisi? Ya. Jadi kalau kita lihat, ya, merger dan akuisisi ini adalah kegiatan atau aktivitas atau action yang sering diambil oleh perusahaan, ya. Dan merger dan akuisisi ini sangat penting bagi apa? Bagi perkembangan perusahaan itu, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di Bursa Efek Indonesia, sering terjadi perusahaan-perusahaan tertentu merger dengan perusahaan lain atau mengakuisisi, ya. Mungkin sebelum kita lanjut, kita harus cari tahu dulu apa sih sebenarnya merger itu dan apa akuisisi itu, ya. Jadi kalau kita bicara tentang merger ini sering digunakan untuk menunjukkan penggabungan dua perusahaan atau lebih, ya. Jadi ada dua perusahaan atau lebih yang bergabung menjadi satu, kemudian mereka akan menggunakan salah satu nama dari perusahaan yang bergabung tersebut. Jadi biasanya yang nama yang dipakai ini adalah nama yang paling yang paling berpengaruh. Misalnya ada dua perusahaan yang merger, ya, maka nama perusahaan yang akan dipakai adalah perusahaan yang namanya paling berpengaruh atau paling dikenal oleh konsumen, ya, atau customer atau masyarakat, ya. Tapi ada juga merger yang pada saat mereka menggabungkan perusahaan mereka menggunakan nama baru. Misalnya kalau Anda melihat Bank Mandiri, ya, Anda tahu Bank Mandiri, ya. Bank Mandiri adalah bank dengan aset yang terbesar di Indonesia. Jadi Bank Mandiri ini adalah hasil merger antara 4 bank BUMN pada kurang lebih tahun 1990-an, ya. Jadi itu Bank Bumidaya, Bank BDMN kalau tidak salah, ya. Kemudian ada 2 bank lagi yang saya lupa nama banknya apa. Jadi setelah mereka merger itu, mereka tidak menggunakan nama dari salah satu bank tersebut, tetapi mereka menggunakan nama yang baru, yaitu Bank Mandiri. Nah,
ini beda dengan akuisisi ya. Akuisisi itu atau nama lainnya yaitu takeover. Akuisisi ini adalah action yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk mengambil alih atau membeli suatu perusahaan ya. Kegiatan akuisisi ini ya, ini juga salah satu action yang penting yang dilakukan oleh perusahaan, karena ini biasanya akan membantu untuk pertumbuhan dari perusahaan itu ke depannya ya. Lalu tentu saja yang akan jadi pertanyaan adalah apa motivasi melakukan merger dan akuisisi ya. Apa sih motivasi dari melakukan merger dan akuisisi, atau apa sih alasan-alasan dari melakukan merger dan akuisisi? Ada beberapa alasan yang dikemukakan di sini ya. Jadi kalau misalnya Anda bisa lihat buku Anda ya, buku materi pokok di halaman 93 dan halaman 94 itu mereka atau buku ini membahas tentang motif-motif yang motif-motif yang melatar belakangi kenapa merger dan akuisisi ini dilakukan. Alasan yang sering dikemukakan adalah merger dan akuisisi ini dilakukan untuk membuat pertumbuhan perusahaan itu lebih cepat ya. Jadi biasanya pada saat perusahaan itu merger atau melakukan akuisisi, mereka akan memilih perusahaan yang merger dengan perusahaan atau mengakuisisi perusahaan yang akan membantu meningkatkan pertumbuhan perusahaan ya. Jadi dari hasil merger itu diharapkan muncul yang namanya sinergi ya. Sinergi ini artinya nilai gabungan dari kedua perusahaan itu harus lebih besar dari penjumlahan masing-masing nilai perusahaan yang digabungkan. Contohnya begini ya. Biasanya kan 1 tambah 1 sama dengan 2 ya. Jadi kalau misalnya dua perusahaan bergabung ya, aset dari dua perusahaan itu atau semua sumber daya yang dimiliki oleh dua perusahaan itu, begitu mereka bergabung, logikanya adalah mereka akan memiliki sumber daya atau aset yang besarnya adalah besar atau total penjumlahan dari apa? Total aset yang dimiliki oleh kedua perusahaan tadi. Tapi dengan adanya sinergi, ya, kita bisa umpamakan seperti ini, ya. Misalnya dua perusahaan A dan B bergabung, ya. Jadi tadinya kalau 1 tambah 1 itu sama dengan 2, atau kalau misalnya perusahaan itu dinilai 2 tambah 2 sama dengan 4, atau 2 tambah 3 sama dengan 5 misalnya. Tapi dengan adanya sinergi ini, 2 tambah 2 itu bisa jadi 6. Ya. 2 tambah 2 bisa jadi 7. Itu artinya apa? Begitu perusahaan ini melakukan merger atau akuisisi, maka dampak yang dihasilkan dari kegiatan itu akan membuat perusahaan ini lebih apa? Lebih besar. Ya. Akan membuat perusahaan ini lebih besar. Nah, sinergi itu bisa bersumber dari operating synergy atau financial synergy. Ya. Jadi operating synergy ini artinya begitu perusahaan ini bergabung misalnya, ya, maka yang terjadi adalah laba dari perusahaan itu meningkat. Laba dari perusahaan itu meningkat. Kemudian kalau financial synergy, kalau misalnya perusahaan itu bergabung misalnya, ya, akibat dari penggabungan tersebut, maka misalnya perusahaan itu bisa mendapatkan, contoh keuntungan yang paling sederhana yang bisa didapatkan adalah manfaat pajak misalnya. Ya, bagaimana caranya supaya bisa dapat potongan pajak yang lebih besar? Ya, potongan pajak yang lebih besar. Jadi perusahaan ini bisa mengakuisisi, contohnya perusahaan bisa mengakuisisi perusahaan yang sebenarnya perusahaan ini bagus tapi lagi mengalami kerugian. Ya,
Jadi dengan mengakuisisi perusahaan yang rugi, maka kita juga ikut mengambil alih apa? Kerugian yang terjadi. Nah, kerugian ini yang kita laporkan itu akan mengurangi apa? Mengurangi pajak. Ini menguntungkan bagi kita, kenapa? Pajak kerugian itu adalah kegiatan jangka pendek yang dilakukan oleh siapa? Oleh perusahaan, ya. Kegiatan operasi itu kan kegiatan jangka pendek, ya. Jadi bisa saja kerugian itu sifatnya hanya short term aja, ya. Sedangkan si perusahaan A ini yang punya keuntungan yang besar, ya, dia ingin agar keuntungannya ini tidak terlalu banyak dipotong pajak, maka dia ambil apa? Perusahaan yang merugi tersebut. Tapi pada saat dia mengambil perusahaan yang rugi itu, dia tidak mengambil perusahaan sembarangan, ya. Perusahaan itu boleh saja perusahaan yang rugi, tetapi harus perusahaan yang punya apa? Punya prospek, ya. Punya prospek ke depannya, atau sebenarnya perusahaan itu adalah perusahaan yang baik, ya. Kemudian alasan berikutnya adalah untuk meningkatkan dana. Jadi misalnya pada saat merger, dua perusahaan itu setelah melakukan merger, maka perusahaan itu bisa mendapatkan dana lebih, ya. Pada saat mereka melakukan kegiatan financing atau kegiatan pendanaan, maka dengan mergernya dua perusahaan ini, mereka dapat kesempatan untuk pinjam lebih besar lagi ke bank misalnya, ya. Kemudian menambah keterampilan manajemen dan atau teknologi. Jadi ada suatu perusahaan besar, kemudian perusahaan ini menyadari bahwa perusahaan ini teknologinya kurang, lalu dia mencari satu perusahaan kecil yang sudah advance teknologinya, kemudian dia akuisisi. Itu akan membawa apa? Itu akan membawa peningkatan teknologi kepada perusahaan tersebut, ya. Kemudian meningkatkan likuiditas, melindungi diri dari pengambil alihan. Oke. Jadi mungkin alasan yang terakhir, ya, yang melindungi diri dari pengambil alihan begini. Seringkali perusahaan kita itu menjadi target dari perusahaan lain, ya. Dan kadang-kadang kan manajemen itu bisa melihat, ini kalau saya diambil alih oleh perusahaan A misalnya, maka ini akan berbahaya bagi kelangsungan perusahaan, ya. Karena perusahaan ini diambil alih hanya untuk apa? Hanya untuk meminimalkan persaingan yang terjadi. Sedangkan perusahaan kita misalnya sudah memiliki penguasaan pasar yang cukup, ya. Makanya pada saat kita menyadari perusahaan A itu sedang mengincar perusahaan kita mungkin melakukan pendekatan lain, ya. Pendekatan lain kepada perusahaan lainnya, misalnya perusahaan B, ya, perusahaan B yang mungkin perusahaan itu sejenis atau setara dengan perusahaan kita. Kemudian pada saat kita melakukan merger dengan perusahaan B tersebut, maka sekarang besarnya perusahaan kita dan perusahaan A tadi, ya, perusahaan pada saat kita merger dengan perusahaan B dibandingkan dengan perusahaan A mungkin bisa sebanding sekarang, ya. Jadi itu akan menghindarkan perusahaan kita untuk take over oleh perusahaan lain, ya. Jadi kurang lebih demikian yang bisa dilakukan, ya, atau untuk untuk menghindari adanya pengambil alihan dari perusahaan lain, ya. Jadi ini alasan-alasan melakukan merger dan akuisisi. Oke. Oke, jadi ini yang saya sudah bahas, ya. Jadi kita bisa skimming ini, ya. Jadi sekali lagi perusahaan itu membutuhkan pertumbuhan yang cepat, baik, ya, cepat, kemudian baik ukuran, pasar saham maupun diversifikasi usaha, dapat melakukan merger maupun akuisisi, ya. Jadi ini akan membantu untuk pertumbuhan perusahaan. Kemudian salah satu tujuan utama dari merger dan akuisisi dilatar belakangi oleh ingin mencapai sinergi yang lebih baik, ya. Lalu meningkatkan dana. Jadi ini mungkin meningkatkan akses perusahaan terhadap dana.
kemudian menambah keterampilan manajemen atau teknologi, ya, pertimbangan pajak, likuiditas pemilik dapat ditingkatkan dengan melakukan merger dan akuisisi, dan melindungi diri dari pengambil alihan, ya. Oke, bagaimana kita menghitung kalau misalnya terjadi merger atau akuisisi, ya? Ini dicontohkan PTA merencanakan dia mau akuisisi PTB, ya. Misalkan PTA dapat membeli PTB dengan harga seperti saat ini dengan menukar saham dan diharapkan tidak terjadi sinergi, ya. Bagaimana earning per share, harga saham, price earning ratio, dan jumlah lembar saham laba setelah pajak dan nilai equity setelah merger, ya. Jadi kalau dilihat di sini, Anda bisa lihat juga di apa namanya? Halaman 95, ya. Laba setelah pajak, ya. Jadi misalkan PTA dapat membeli PTB, ya. Kemudian diharapkan tidak ada sinergi. Bagaimana dengan EPS, harga saham, price earning ratio-nya, berapa jumlah lembar saham, ya. Jadi laba setelah pajak itu adalah penjumlahan dari dua dua perusahaan tadi, ya, 20 miliar tambah 20 miliar, jadi laba setelah pajak itu 20 miliar tambah 20 miliar, itu sama dengan 40 miliar, kemudian nilai pasar, equity, atau market value dari equity perusahaan itu 200 tambah 80, totalnya 280 miliar, jumlah lembar saham ada 10 juta, ya, tambah kalau misalnya perusahaan itu beli 80 miliar bagi 20 ribu. Itu dapat 14 juta, ya. Kemudian EPS, harga saham, dan price earning ratio-nya disajikan di tabel berikutnya, ya. Jadi EPS kalau PTA itu 2000, PTB 2000, setelah merger jadi 2857. Oke. Kemudian harga per lembar saham 20.000 tambah 8.000 jadinya 20.000. Kemudian price earning ratio-nya tadinya 10 kali. Jadi price earning ratio itu artinya harga pasar saham dibagi dengan earning per share. Ini 20.000 bagi 2.000 itu dapat 10, 8.000 bagi 2.000 dapat 4. Sedangkan setelah dia merger, harga per lembar sahamnya tetap 20.000 bagi 2857 itu 7 kali. Jadi ada penurunan, ya. Jumlah lembar saham 10 juta untuk A, 10 juta untuk B. 10 juta untuk A, 10 juta untuk B. Setelah merger, saham yang ada adalah 14 juta. Kemudian laba setelah pajak 40 miliar dan nilai pasar ekuitas 280.000, ya. Nah, ada pertanyaan sampai di sini, ya? Oke. Menaksir biaya dan manfaat akuisisi, ya. Jadi contoh diberikan di sini, ya. Misalkan jumlah lembar saham PTS adalah 100 juta lembar dengan harga saat ini 800 per lembar, ya. PTS dia punya nilai equity adalah 80 miliar. Oke.
Jadi kita tulis PVS sama dengan 80 miliar. Kemudian apabila PTS akan dibeli oleh PTA, jadi kalau misalnya perusahaan yang membeli itu namanya acquiring company, dan PTS yang jadi target pembelian itu namanya acquired company, ya. Nah, di sini dikatakan kemungkinan sekali para pemegang saham PTS akan meminta harga yang lebih tinggi dari 800 per lembar. Kenapa? Karena kalau misalnya PTA hanya menawarkan harga 800, maka pemegang saham PTS dia bisa jual saham mereka ke bursa dengan harga yang sama. Jadi kalau misalnya akan ada akuisisi, ya, biasanya pemegang saham dari perusahaan yang mau diakuisisi, itu yang namanya acquired company tadi, itu mereka tidak mau dibayar dengan harga yang sama seperti harga apa yang ada di market. Kenapa? Karena mereka dengan jual ke market aja, mereka bisa mendapatkan hasil yang sama, ya. Makanya mereka mau mendapatkan harga yang lebih tinggi kalau misalnya mau diakuisisi. Ini misalkan PTA menawarkan harga 900 per lembar, sehingga dengan demikian biaya akuisisinya adalah berapa sahamnya, misalnya 100 juta kali 900 kurang 800, yaitu 100 kali 100 juta itu sama dengan 10 miliar. Jadi 10 miliar ini adalah biaya apa? Biaya akuisisi, ya. Jadi karena PTA itu bersedia bayar PTS itu 10 miliar, jadi dia berharap kalau misalnya dari hasil akuisisi ini, maka sinergi yang ditimbulkan bisa lebih dari apa? Lebih dari 10 miliar. Mari kita lihat, ya. Mari kita lihat perhitungan sinerginya. Kalau misalnya PTA ini adalah perusahaan industri makanan dan minuman, PTS ini misalnya perusahaan distribusi, ya. Jadi kita coba lihat hubungannya, ya. Kenapa PTA ini mengakuisisi PTS? PTA adalah perusahaan yang memproduksi makanan dan minuman, ya, food and beverage company. Yang mereka butuhkan adalah saluran distribusi yang bisa memperlancar distribusi produksi mereka kepada konsumen. Jadi dengan mereka mengakuisisi PTS, diharapkan distribusi produk dari PTA ini bisa berjalan lebih baik dibandingkan sebelum perusahaan ini mengakuisisi PTS. Ya, jadi pada saat PTA ini mengakuisisi PTS, maka PTA dapat menghemat biaya distribusi sebesar 1000 juta, berarti ini 1 miliar per tahun, ya, per tahun depan, dan penghematan tersebut diharapkan akan meningkat sekitar 6% per tahun selamanya. Jadi ini constant growth, ya. Ini constant growth di mana biaya itu dapat dihemat pada tahun pertama saja, ya. Pada tahun pertama dia bisa hemat 1M, dan diharapkan selama tahun-tahun berikutnya itu akan meningkat penghematannya sebesar 6% per tahun. Jadi kalau misalnya cost of equity adalah 13%, manfaat akuisisi itu kita bisa hitung seperti ini, ya. Jadi 1 miliar dibagi dengan 0,13 kurang 0,06 sama dengan 14,3 miliar. Kalau Anda lihat di sini, manfaat bersih dari akuisisi itu, ya, adalah sebesar berapa? 14,3 miliar kurangi 10 miliar dapat berapa? 4,3 M, ya. Jadi tidak ada ruginya perusahaan ini melakukan apa? Melakukan akuisisi. Oke. Bagaimana kalau perusahaan yang akan diakuisisi belum terdaftar di Bursa Efek sehingga belum diketahui taksiran ekuitasnya? Nah,
Pada saat melakukan akuisisi, ya, salah satu yang diperlukan itu adalah ketersediaan informasi. Nah, ketersediaan informasi ini, kalau perusahaan itu adalah perusahaan yang sudah go public artinya sudah menjual sahamnya kepada umum, maka itu akan apa? Akan lebih mudah dilakukan dibandingkan untuk perusahaan yang apa? Belum menjual sahamnya di pasar, ya. Tapi sebelum kita masuk ke sana, kita coba lihat sebentar ya. Kalau kita bicara tentang akuisisi ini atau merger ya, salah satu merger yang sering dilakukan adalah conglomerate merger, ya. Nah, conglomerate merger ini adalah merger yang dilakukan oleh perusahaan yang punya jenis usaha yang berbeda atau tidak berkaitan satu dengan yang lain, ya. Misalnya perusahaan semen, dia membeli jaringan supermarket, ya. Kemudian perusahaan rokok beli perusahaan garment. Nah, kenapa mereka melakukan ini? Mereka melakukan yang namanya apa? Diversification, ya. Jadi diversification ini dilakukan untuk mengurangi resiko yang dihadapi oleh perusahaan tersebut di industrinya. Jadi pada saat dia mengakuisisi perusahaan lain yang beda lini produksinya dengan dia atau beda lini bisnisnya dengan dia, itu tujuannya adalah untuk apa? Untuk mengurangi kerugian, bukan kerugian ya, resiko, ya. Oke. Misalkan PT A mengakuisisi PT T yang belum menjual sahamnya di pasar modal tahun 2007 dengan mempertimbangkan sinergi, maka taksiran arus kas setelah PT T diakuisisi adalah sebagai berikut. Ya. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah kita perlu menaksir arus kas yang akan terjadi, ya. Bagaimana caranya? Ada beberapa hal yang kita perlu pertimbangkan di sini, ya. Apa saja yang perlu dipertimbangkan? Ini, ya. Misalkan arus kas dividen diharapkan meningkat 6% per tahun selamanya setelah tahun 2011. Kemudian kita harus tahu betanya. Jadi di sini betanya sebesar 1,3, tingkat bunga bebas risiko itu 7%, ya. Sehingga market risk premiumnya yaitu market risk kurangi dengan tingkat bunga bebas risiko, ya. Itu berarti berapa ya? Di sini tidak disebutkan berapa market risk-nya, tapi dikasih tahu market risk premiumnya sebesar 5%. Ya, berarti kalau misalnya bunga bebas risikonya 7%, market risk-nya adalah 12%. Kenapa? Karena market risk premiumnya sebesar 5%, ya. Maka cost of equity atau tingkat keuntungan yang layak bagi PTT adalah, jadi kita hitung dia punya tingkat keuntungan. Kita menggunakan capital asset pricing model di sini, di mana rumusnya adalah tingkat bunga bebas risiko tambah risk premium, market risk premium kali dengan beta, ya. Jadi di sini kita dapat 13,5%. Kemudian untuk menaksir present value dari dividen-dividen tersebut, kita terlebih dahulu harus melihat present value dividen-dividen pada tahun 2011, yaitu dividen setelah tumbuh konstan. Jadi kita di sini menggunakan model pertumbuhan konstan, ya. Jadi present value dari dividen itu PV 2011 itu sama dengan
17,1 kali 1 plus 0,6 bagi dengan 0,135 kurang 0,06 itu dapat 24168 ya. Kemudian kita akan coba lihat ya. Kita akan coba lihat dengan nilai sebesar 241,68. Kalau Anda lihat di halaman 2910 ya, disebut juga sebagai nilai terminal. Dengan demikian perhitungan present value dividen tersebut pada awal 2008 atau akhir 2007 adalah seperti ini ya. Oke, coba Anda lihat di halaman 9.10 ya. Perhatikan konsep dan teknik analisis ini juga dapat dipergunakan untuk menganalisa perusahaan yang telah menjual sahamnya di bursa. Apabila saham PTT terdaftar di bursa sebanyak 100 juta lembar saham dan harga sahamnya 1.100 per lembar, maka maksimum PTA dapat menawarkan kepada PTT sebesar 1.800 per lembar. Dengan kata lain, harga pembelian PTT akan berkisar antara 1.100 dan 1.800 ya. Harga maksimum ketika semua manfaat akan dinikmati oleh pemegang saham PTT ya. Oke. Kalau kita lihat di halaman 9.10 ini ada sedikit keanehan ya. Jadi kalau Anda lihat di sini nilai sebesar 241,68 miliar tersebut kita sebut juga sebagai nilai terminal atau nilai akhir harusnya itu di awal 2008 ya. Tetapi kalau Anda lihat di sini, dia ditulis ya 2003, 2004, 2005, 2006, 2007-nya enggak ada. Ini harusnya dia mulai dari 2008 ke atas kan ya. 2008 sampai 2011 harusnya. Tapi ini kayaknya masih ini yang cetakan lama ya. Makanya jadi bingung kita nanti ininya. Ya. Makanya saya stop di sini sampai kita mendapatkan berapa PV dari dividen-dividen pada tahun 2011 ke atas ya. Oke. Itu kita sudah menghitung kalau misalnya akuisisi itu kita lakukan dengan membayar dengan uang ya. Sekarang bagaimana kalau misalnya melakukan akuisisi itu dengan membayar dengan apa? Saham. Jadi pemegang saham dari perusahaan yang diakuisisi atau di acquire ya, itu bisa dibayar dengan menggunakan cash atau bisa dibayar dengan menggunakan saham ya. Itu contohnya ada di halaman 911 ya. Coba Anda baca dulu halaman 911 selama kurang lebih 4 menit atau 5 menit. Saya kasih kesempatan Anda untuk baca dulu ya. Kurang lebih 4 menit sebelum saya terangkan untuk akuisisi yang dilakukan dengan pertukaran saham.
Oke, sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya, apakah Mbak Mutiana Susanti hadir ya? Mungkin ada yang tahu Mbak Mutiana Susanti? Ada yang kenal dengan Mutiana Susanti? Oke, iya. Iya, dia udah berapa kali nggak masuk ya? Kalau nggak salah ya. Iya, ini sering nggak masuk dia. Oke. Karena di Indo ya, karena saya lihat tugasnya ini nggak masuk dia. Tugasnya nggak masuk. Ya. Kemudian kalau Mas Arianto, kalau Mas Arianto ada yang tahu? Sempat ketemu? Iya, soalnya saya lihat juga tugasnya nggak masuk ya. Oke, jadi ada, kalau nggak salah ada tugasnya juga belum masuk ya. Eh, ya coba di SMS ya. Mas Gunawan sudah sempat ngirim yang tugas tugas 2 ya. Mas Gunawan nggak sambil kerja mungkin ya, ini Mas Gunawan ya. Malam iya. Mbak Ice, Mbak Ice ada ya. Iya, Mbak Ice yang tugas pertama itu yang setelah setelah kuis itu masukin nggak ya? Itu di mana kirimnya? Di email atau di line ya? Nggak, soalnya saya mau cross check juga gitu. Kalau tugas yang ininya saya dapat gitu. Mbak Ice ya. Sebab kadang-kadang banyak nama samaran. Kadang-kadang nama nama online dengan nama aslinya beda gitu loh. Sebentar ya. Mbak Ice pakai nama apa di line, Mbak? Mandasari. Sebentar, Mbak ya. Oke, Mbaknya ini ada kirim. Ini tugas yang terakhir. Ya. Obligasi. Oke. Oh iya, oke. Ini dia kayaknya. Bunga pinjaman pemerintah. Oke, iya. Iya, ada, Mbak ya. Mbak Ica ada ya. Oke. Mbak Ike. Mbak Ike ada, Mbak Ike di sini. Mbak Ike ini masuk ya. Login. Mas Nur Hadi ada ya. Eh, Mbak Ike. Mbak Ike ini yang saya ini, Mbak Ike. Mas Sainul ada, Mas Sainul. Mbak Ike, Mbak Tusira ada ya?
Iya, lagi masuk ini. Saya mau ngecek ininya gitu, ngirimnya kemana. Ya. Iya. Oke, Mas Gunawan kirimnya di Line ya. Oke. Mas Arianto ya. Arianto yang saya tunggu. Apa lagi ini? Bentar. Mbak Ike ya. Mbak Ike sambil kerja ya, Mbak Ike ya. Mbak Ike Septiana. Nanti mungkin setelah selesai kelas atau ini tolong dikontak saya ya, Mbak Ike. Kemudian Mbak Noviani. Mbak Noviani, tugas yang setelah kuis itu dikirim kemana, Mbak? Yang tugas. Iya. Iya, kirimnya kemana, Mbak? Di email ya harusnya ya. Ke email kan? Iya, minta tolong dicek lagi, Mbak ya. Oke. Kemudian Mbak Tusira. Mbak Tusira tolong ngontak saya juga, Mbak ya. Kemudian Mbak Eka Pangesti Nurjana. Ini Mbak Eka juga saya udah kadang ngeliat ini Mbak Eka ini. Soalnya kan ini kan kelas terakhir gitu. Saya takutnya harus ngecek lagi, jangan sampai saya kelewatan. Iya, Mbak Eka beda angkatan dengan ini. Beda angkatan dengan angkatannya ini. Angkatan berapa ya? Saya lupa juga. Sorry. Ini terlalu banyak yang saya uruskan jadi ini. Begitulah. Saya sering kali ini kebanyakan urusan jadi bingung jadinya. Oke. Jadi kurang lebih itu. Lalu ini Mbak Mutiana Susanti ini ya, mungkin kalau bisa dikontak Mbak ya. Siapa yang bisa ngontak tolong hubungi saya. Kalau nggak ada ininya bisa nggak lulus dia ini ya. Dengan Mbak Ike juga ya, Mbak Ike tolong kontak saya. Mbak Ike bukan nggak lulus, saya cuma ingin cari tahu aja tugasnya desain kemana dengan Mas Arianto. Yang lainnya sih oke ya. Oh, dengan Mbak Tusirah juga ya. Soalnya saya nggak mau salah karena kan sekarang penilaiannya kan agak berbeda ya dibandingkan dengan yang lalu. Kalau yang lalu kan penilaian itu berdasarkan paling banyak itu penilaian itu berdasarkan UAS ya. Sekarang kan nggak ada UAS ya, nggak ada UAS. Tapi saya lihat kemarin ada TMK ya. Tuton yang dari learningnya pusat ya. Oke, jadi ada learning dari pusat juga ya, selain dari tuton kita ya. Oke. Ya. Tapi setidaknya inilah ya, semester ini tidak seberat semester yang lalu ya, kalau ada UAS dan lain sebagainya. Oke, baik. Terima kasih. Kita akan lanjutkan ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi. Ini menaksir biaya apabila akuisisi dilakukan dengan cara pertukaran saham ya. Jadi ditukar dengan saham. Kalau tadi kita bahas itu dibayar ya. Dibayar dengan uang, ini ditukar dengan saham.
Jadi contohnya ini sama seperti contoh sebelumnya, ya, saham PTS diganti dengan saham PTA saja bedanya, ya. Kalau tadinya kan saham PTS itu dibayar, ya, dibayarkan kepada pemegang sahamnya, tapi ini diganti dengan saham. Kalau misalnya kita lihat di sini di halaman 911, ya. Jadi kita gunakan contoh yang sama dengan bagian sebelumnya, bagian B, itu halaman 95 dan seterusnya. Apabila saham PTS itu dihargai 900, kemudian saham yang dijual itu sebanyak 100 juta lembar, saham itu akan diganti dengan saham PTA. Jadi saham PTS dilepas, pemegang sahamnya akan dapat saham PT apa? PTA. Kemudian berapa saham yang diperlukan untuk menggantinya, ya. Jadi di sini dikatakan saham PTA itu harganya 1.200 per lembar. Yang harus kita hitung pertama kali adalah berapa lembar saham yang digunakan untuk mengganti saham PTS. Nah, saham PTS itu kan nilainya sebesar 100 juta kali 900, ya. Itu berarti 900 juta. Kemudian itu kita bagi dengan saham PTA sebesar atau seharga Rp1.200, itu dapat 75 juta lembar. Jadi 100 juta lembar saham PTS itu dihargai sebesar 75 juta lembar, ya. Artinya akan ada penyusutan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham PTS pada saat dia menerima saham dari PTA. Kenapa? Karena harga saham PTA itu lebih apa? Lebih tinggi, ya. Kemudian berapa jumlah lembar saham yang baru sekarang, ya? Jadi tadinya PTA itu punya 500 juta saham, ya. Kemudian tambah dengan 75 juta saham yang baru, totalnya adalah 575 juta lembar. Kemudian nilai ekuitas, ya. Nilai ekuitas setelah merger, ya. Nilai ekuitas setelah merger itu sebesar 694,3 miliar dibagi dengan 575 juta lembar saham, itu dapat 1.207,5, ya. Ini artinya bahwa pemegang saham lama mereka menikmati tambahan kemakmuran sebesar 7,5 per lembar, atau secara keseluruhan 500 juta kali 7,5 sama dengan 3,75 miliar, ya. Jadi setelah adanya akuisisi ini, ya, yang terjadi adalah saham itu naik dari 1.200 jadi 1.207,5. Artinya ada apa? Ada tambahan kemakmuran, ya. Tambahan kemakmuran sebesar 7,5, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, baik. Nah, terakhir sedikit sebelum kita break, ya. Jadi merger atau takeover ini, ya, ada istilahnya friendly merger atau hostile takeover. Apa bedanya, ya? Oke. Jadi friendly merger atau hostile takeover, yang disebut dengan friendly merger itu adalah penggabungan dua perusahaan yang dilakukan secara baik-baik atau secara bersahabat, ya. Bersahabat artinya kedua manajemen, direksi dari perusahaan itu sama-sama sepakat untuk melakukan apa? Merger misalnya, ya, atau sama-sama melakukan apa? Akuisisi, ya. Ini berbeda dengan hostile takeover. Kalau hostile takeover ini artinya pengambil alihan suatu perusahaan oleh perusahaan lain dengan cara paksa, ya. Kenapa dikatakan dengan cara paksa? Itu karena manajemen perusahaan yang mau diambil alih ini tidak setuju, ya. Ada berbagai macam alasannya, misalnya, ya, harga yang ditawarkan mungkin terlalu rendah,
ya, atau mungkin direksi yang ada di perusahaan yang akan diakuisisi ini takut kedudukannya akan apa? Takut kedudukannya akan hilang setelah adanya apa? Setelah adanya merger atau akuisisi tersebut, ya. Jadi perusahaan yang kalau memang udah ngebet sekali mau akuisisi itu, mereka akan lakukan secara paksa, ya. Nah, biasanya ada beberapa hal yang dilakukan, ya, oleh manajemen yang ingin mempertahankan supaya perusahaannya tidak di di take over dengan paksa atau hostile takeover, ya. Salah satunya dengan menggunakan poison pill, ya, atau pil beracun. Oke. Nah, jadi salah satu yang dilakukan oleh manajemen yang tidak mau perusahaannya diambil, misalnya dia melakukan poison pill. Poison pill ini misalnya dia menerbitkan warrant, ya, atau menerbitkan obligasi yang disertai dengan warrant, di mana warrant ini bisa ditukar dengan saham perusahaan dengan harga yang sangat rendah, ya. Jadi misalnya yang terjadi adalah pada saat perusahaan ini kalau sudah diakuisisi, kemudian si pemegang warrant itu ingin merealisasikan warrantnya, ya, maka bekas pemegang saham dari perusahaan yang akan diakuisisi ini akan diuntungkan. Kenapa? Karena ininya akan dijual dengan sangat murah, ya. Jadi dengan kata lain, biasanya pemegang saham ini, pemegang warrantnya, biasanya kalau misalnya sudah diakuisisi, maka saham yang bisa dibeli itu adalah saham dari perusahaan yang mengakuisisi perusahaan tersebut, ya. Jadinya ini disebut sebagai apa? Perusahaan yang mau akuisisi ini dikatakan seperti menelan pil beracun, ya. Menelan pil beracun, kenapa? Karena pada saat dia melakukan akuisisi tersebut, ya, ini warrant ini kalau direalisasikan ini akan merugikan perusahaan yang melakukan take over tersebut, ya. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke topik berikutnya, kita akan break sebentar, ya, sampai jam 10, ya. Kurang lebih ada 5 menit break, ya. Mungkin bagi Anda yang mau ke toilet atau ada keperluan tertentu, ya.
Oke, baik. Kita akan lanjutkan kembali ya. Restrukturisasi, reorganisasi, dan likuidasi ya. Jadi perusahaan itu tentunya harapan dari manajemen adalah perusahaan itu akan berkembang dengan baik ya. Tetapi ada saat atau waktu di mana perusahaan itu bisa saja berkembang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh manajemen dan juga pemegang saham ya. Untuk perusahaan-perusahaan yang sudah go public, biasanya perusahaan-perusahaan itu punya divisi-divisi ya. Biasanya divisi-divisi ini dibagi berdasarkan lini produk yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, ada saat di mana divisi-divisi ini atau bagian dari perusahaan ini yang mungkin memproduksi lini produk tertentu itu mengalami kesulitan ya, sehingga perusahaan perlu melakukan restrukturisasi atau reorganisasi dan likuidasi. Mari kita bahas satu-satu apa yang dilakukan pada saat perusahaan ini melakukan restrukturisasi, reorganisasi, dan likuidasi. Oke, kita bahas yang pertama yaitu restrukturisasi. Apa yang dimaksud dengan restrukturisasi? Restrukturisasi ini adalah kegiatan untuk mengubah struktur perusahaan ya. Jadi dalam buku kita ini konsep restrukturisasi itu cenderung kepada perampingan yang dilakukan dalam perusahaan. Kalau kita lihat sebelumnya ya, kita bahas tentang merger dan akuisisi. Merger dan akuisisi juga sebenarnya adalah proses restrukturisasi ya, tapi itu adalah proses restrukturisasi yang membuat perusahaan itu lebih berkembang ya, lebih besar ya. Tapi fokus yang dibahas oleh buku kita untuk bagian restrukturisasi ini adalah bicara tentang perampingan korporasi atau perampingan perusahaan ya. Nah, perampingan perusahaan ini atau restrukturisasi ini bisa dilakukan dengan dua cara ya. Yang pertama adalah sell off dan yang kedua adalah spin off ya. Umumnya itu sering dilakukan ya, sell off dan spin off. Apa itu sell off? Sell off itu, ini misalnya ada satu perusahaan yang unit kegiatannya sudah tidak menguntungkan lagi secara ekonomis ya. Jadi penyebabnya bisa beraneka ragam. Mungkin karena penjualannya terlalu rendah atau mungkin cost-nya terlalu tinggi sehingga dia tidak bisa mencapai skala ekonomisnya. Maka hasil yang didapatkan dari unit tersebut bukannya keuntungan tetapi kerugian. Salah satu hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah menjual unit ini ya, menjual unit ini. Salah satu contoh yang mungkin kita bisa lihat ya adalah kalau misalnya Anda pernah mendengar tentang IBM ya. IBM adalah perusahaan yang terkait dengan komputer ya, software dan networking. Ini perusahaan yang cukup besar dan pada masa jayanya itu mereka memproduksi mereka punya satu divisi ya, di mana divisi ini menghasilkan komputer dan laptop yang terbaik pada zamannya ya. Itu mungkin Anda pernah mendengar tentang IBM ThinkPad ya. Tetapi seiring waktu, karena sebenarnya fokus dari IBM ini bukan di produksi komputer atau di produksi laptop, maka mereka mengalami mereka mengalami suatu saat di mana mereka tidak bisa melakukan produksi secara efisien. Mereka menghasilkan produk yang bagus ya, tetapi biaya produksinya mahal ya, sehingga harga jualnya pun jadi terlalu tinggi ya, sehingga
karena harga jual yang terlalu tinggi ini, maka maka produk ini jadi salah satu produk yang meskipun bagus tetapi agak jarang dilirik oleh konsumen karena masalah harga tersebut. Akhirnya mereka sepakat untuk menjual divisi komputer ini, ya, divisi komputer ini, dan ini dibeli oleh Lenovo, ya. Tapi syarat yang diajukan Lenovo adalah Lenovo bisa membeli divisi komputer dari IBM, tetapi harus tetap mempertahankan produk ini, ya. Dan yang terjadi setelah divisi ini dijual, ya, jenis produk ini masih tetap bertahan sampai sekarang dan menjadi salah satu produk andalan dari Lenovo, ya. Di lain pihak, IBM setelah dia menjual divisi komputernya, IBM bisa melanjutkan kegiatan operasionalnya dengan baik, ya. Itu salah satu contoh yang terjadi pada saat IBM itu melepas divisi komputernya, ya. Nah, spin-off, ya. Kalau spin-off, kalau misalnya sell-off tadi, divisi yang bermasalah tadi dilepas dan dijual. Kalau spin-off itu sedikit berbeda dengan sell-off, ya. Kalau spin-off, unit kegiatan atau divisi tersebut dibiarkan jadi apa? Dibiarkan untuk berdiri sendiri, ya. Ini mungkin terjadi karena perusahaan menganggap bahwa apabila divisi ini masih tetap di bawah manajemen dari perusahaan tersebut, maka mungkin ada kebijakan-kebijakan yang dianggap bisa menghalangi kemajuan dari divisi tersebut, ya. Jadi salah satu cara supaya divisi ini bisa lebih maju adalah dibiarkan divisi ini untuk berdiri sendiri, ya. Ini adalah apa? Spin-off, ya. Biasanya setelah dilakukan spin-off, divisi ini yang akhirnya berubah menjadi mungkin perusahaan baru atau jadi anak perusahaan yang baru, ya, itu bisa melakukan kegiatannya dengan lebih baik lagi, melakukan operasionalnya dengan lebih baik lagi. Kemudian bentuk restrukturisasi yang lain adalah going private, ya. Ini going private ini adalah kebalikan dari go public, ya. Jadi kalau go public itu artinya dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, di mana pemilik dari perusahaan itu adalah publik, ya, nantinya setelah go public. Kalau misalnya going private, ini kebalikannya, ya. Mungkin setelah perusahaan itu go public, biasanya banyak sekali persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang go public, ya. Kemudian biayanya juga tidak murah untuk selalu bisa listing di bursa. Kalau misalnya perusahaan merasa atau menganggap bahwa hal ini terlalu berat, maka yang mereka lakukan adalah mereka akan going private, ya. Apa yang atau mungkin salah satu contoh yang terjadi untuk going private ini, misalnya kalau Anda pernah dengar tentang perusahaan Aqua, ya. Aqua adalah perusahaan air minum, ya. Perusahaan Aqua ini dia tadinya adalah perusahaan yang go public, tetapi akhirnya memutuskan untuk apa? Untuk going private. Akhirnya menjadi perusahaan tertutup kembali, ya. Kenapa mereka melakukan itu? Karena bukan masalah perusahaan itu mengalami kemunduran, ya. Justru mereka ingin mempersempit kepemilikan dari perusahaan tersebut, ya. Kemudian salah satu contoh perusahaan lain adalah Levi's, ya, atau Levi Strauss, ya. Jadi di Indonesia itu dimiliki oleh PT Sari Usaha pada
pada tahun 2000-an awal, yaitu tahun 2004 atau 2005, mereka memutuskan untuk going private, ya. Nah, kemudian kalau misalnya pada saat perusahaan itu memutuskan untuk going private, lalu dana untuk membeli kembali saham yang sudah beredar itu dengan menggunakan pinjaman atau bantuan dari pihak ketiga, ini namanya leverage buyout, ya. Ini yang dinamakan dengan leverage buyout. Oke, reorganisasi, ya. Nah, seringkali situasi ekonomi ini mendorong perusahaan itu untuk melakukan reorganisasi. Jadi reorganisasi ini contohnya dia memperkecil dirinya sendiri, ya, memperkecil dirinya sendiri supaya perusahaan ini bisa bisa bertahan. Nah, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan reorganisasi? Ada 5 langkah yang dilakukan apabila perusahaan ini melakukan reorganization, ya. Yang pertama adalah melakukan penghematan biaya. Jadi karena perusahaan ini mengalami kesulitan, ya, mengalami kesulitan, daripada perusahaan ini dilikuidasi atau tutup, maka yang perlu dilakukan supaya tetap bisa survive adalah melakukan penghematan. Jadi pengeluaran-pengeluaran yang tidak perlu itu ditunda atau dibatalkan, termasuk di dalamnya adalah belanja modal, ya, misalnya beli mesin baru, buka cabang baru, dan lain sebagainya. Kemudian menjual aktiva-aktiva yang tidak diperlukan. Nah, biasanya pada saat perusahaan itu melakukan reorganisasi, mungkin mereka akan mengurangi jumlah cabangnya. Kemudian aset-aset dari cabang-cabang yang sudah tidak beroperasi lagi itu biasanya dijual, ya, untuk menambah likuiditas dari perusahaan. Kemudian divisi atau unit bisnis yang tidak menguntungkan itu dihilangkan atau digabung. Kemudian menunda rencana ekspansi. Dan yang terakhir adalah perusahaan harus makin strict terhadap kas yang ada. Jadi pemanfaatan kas itu harus hati-hati, ya. Perusahaan itu tidak akan menambah hutangnya. Lalu likuiditas dari perusahaan itu selalu dijaga. Diharapkan dengan cara demikian maka reorganisasi yang dilakukan oleh perusahaan ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah likuidasi, ya. Jadi likuidasi ini biasanya ditempuh kalau misalnya perusahaan ini, ya, sudah dianggap perusahaan ini dianggap tidak bisa memenuhi kewajibannya lagi, ya. Biasanya ini yang disebut sebagai pilot, dan biasanya yang mengajukan permohonan pilot itu adalah kreditur, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, secara akuntansi kalau kita lihat, maka pada saat perusahaan itu akan dilikuidasi atau pilot, jadi urutan yang mendapatkan pembayaran pada saat perusahaan ini dijual asetnya, yang pertama tentunya adalah karyawan, ya. Kemudian setelah itu adalah para kreditur, ya. Para kreditur termasuk adalah pemerintah kalau misalnya perusahaan itu memiliki hutang pajak, ya. Dan setelah kewajiban-kewajiban terhadap para kreditur itu dipenuhi, maka kalau ada sisa hasil dari penjualan aset itu akan dibayarkan atau dibagikan kepada pemegang saham. Tapi biasanya pemegang saham itu jarang kali bisa mendapatkan pembagian hasil penjualan aset tersebut, karena biasanya kalau sudah pilot, ya, hutangnya akan lebih besar daripada aset yang ada, ya. Untuk bisa melihat apakah perusahaan itu akan bangkrut atau tidak, ya, dia cenderung akan pilot atau tidak, Altman tahun 1968 itu memperkenalkan yang namanya Altman Set Score.
Anda bisa lihat rumusnya di halaman 9.26. Ya. Jadi Altman set score ini menunjukkan prediksi kebangkrutan yang bisa saja dialami oleh perusahaan ya. Kalau misalnya nilai set itu kurang dari 2,7, maka 97% perusahaan ini akan mengalami kebangkrutan ya. Sedangkan apabila nilai set itu lebih dari 2,7, artinya perusahaan itu tidak mengalami kebangkrutan. Jadi kita bisa menggunakan Altman set score ini untuk melihat apakah suatu perusahaan itu punya kemungkinan atau kecenderungan untuk bangkrut atau tidak ya. Oke. Bagian yang terakhir dari modul kita adalah keuangan internasional. Nah, sekarang ini perusahaan itu tidak hanya menjalankan operasinya secara domestik atau secara lokal saja, tetapi kebanyakan perusahaan-perusahaan itu sudah melakukan ekspansinya ke luar negeri ya. Ini yang disebut sebagai perusahaan yang multinasional ya. Jadi beroperasi di lebih dari satu perusahaan, di lebih dari satu negara ya. Pada saat perusahaan ini melakukan kegiatan operasionalnya di luar negeri ya, ada dua hal yang tetap dilakukan oleh perusahaan ini, sama seperti yang dilakukan oleh perusahaan ini secara nasional atau secara domestik, yaitu melakukan kegiatan investasi dan kegiatan pendanaan ya. Jadi mereka bisa misalnya buka cabang di luar negeri ya, mereka bisa buka pabrik di luar ya. Kemudian mereka juga untuk pendanaannya tidak hanya jual sahamnya misalnya kalau perusahaan Indonesia dia buka cabang di luar negeri ya, untuk pendanaan dari investasi yang dilakukan, dia tidak harus mencari dari dalam negeri. Misalnya dia bisa mencari pendanaannya dari negara di mana investasi itu dilakukan. Tapi ada hal-hal yang penting yang harus kita perhatikan di sini, yaitu misalnya ya, yang pertama adalah, yang paling penting adalah kurs valuta ya, kurs antar valuta asing. Jadi kita harus mempertimbangkan bagaimana kekuatan mata uang kita dengan kekuatan mata uang di mana kita melakukan di negara mana kita melakukan investasi tadi. Seringkali perbedaan kurs ini akan mempengaruhi kegiatan operasional dan keuntungan yang bisa didapatkan oleh suatu perusahaan ya. Jadi di tabel 93, kalau Anda lihat di tabel 93 ini ada kurs beberapa valuta asing dibandingkan dengan kurs rupiah ya. Dan kalau misalnya kita melakukan investasi di luar, yang kita harus lihat adalah begini ya. Berapa dana investasi yang kita keluarkan ya. Kemudian pada saat kita sudah melakukan investasi, lalu kita menjalankan proyek tersebut, pada saat kita mengevaluasi atau melihat cash inflow yang dihasilkan oleh proyek tersebut, ini cash inflow-nya ini kan kita harus translate lagi ya. Translate artinya kita harus ubah lagi ke rupiah, dia punya pencatatannya ya. Apalagi kalau proyek tersebut misalnya kita buka cabang di luar negeri, itu biasanya itu adalah anak perusahaan dari perusahaan kita ya. Jadi pada saat kita melakukan atau mencatat atau membuat laporan keuangan konsolidasi, ini kita harus salin kembali ya. Tadinya mungkin dalam bentuk US dollar dia punya laporannya, sekarang itu kan harus dirubah ke rupiah misalnya ya. Itu harus dirubah ke rupiah. Nah, pada saat dirubah ke rupiah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah kadang-kadang di negara tersebut kita mencatatkan, perusahaan itu mencatatkan keuntungan, tapi begitu ditukar ke rupiah itu bisa saja jadi rugi.
bisa saja jadi rugi. Kenapa? Karena adanya selisih apa? Selisih nilai tukar. Ya. Apalagi kita tahu mata uang rupiah itu adalah mata uang yang tidak begitu kuat. Jadi itu adalah hal penting yang perlu kita perhatikan. Ya. Kalau misalnya Anda perhatikan halaman 934 sampai 938, di sini ada yang namanya interest rate parity theory. Ini melihat hubungan kalau misalnya kita melakukan investasi ya di luar negeri dan kita melihat di sini ya, bisa untung atau tidak ya. Kita bisa untung atau tidak. Di halaman 936 dan 937 Anda bisa melihat melihat contohnya ya. Dan satu hal yang ditunjukkan oleh contoh di sini adalah depresiasi rupiah itu sangat mempengaruhi ya. Jadi ada depresiasi dan ada inflasi ya. Depresiasi dan inflasi ini yang sangat mempengaruhi apa? Yang sangat mempengaruhi hubungan antara mata uang kalau kita misalnya melakukan kegiatan secara internasional ya. Seperti yang saya katakan tadi, di satu sisi mungkin terlihat menguntungkan, tapi begitu kita kembalikan lagi, karena kita misalnya base-nya di Indonesia, kita kembalikan lagi ke Indonesia, itu bisa aja apa? Itu bisa saja rugi buat kita ya. Kemudian di halaman 938 sampai 943 ya. Ini bicara pendanaan dari luar negeri dan investasi di luar negeri. Sekali lagi intinya adalah sebelum melakukan investasi atau kegiatan pendanaan, tolong diperhatikan bagaimana yang pertama tadi kursnya ya. Kursnya diperhatikan, inflasinya, suku bunganya. Lalu yang sering menjadi faktor utama yang perlu diperhatikan adalah yang disebut sebagai political risk ya. Political risk, kita harus melihat bagaimana situasi politik yang terjadi di suatu negara itu bisa mempengaruhi kegiatan investasi dan kegiatan financing kita ya. Salah satu contoh yang saya bisa berikan di sini misalnya ada satu cerita tentang investasi yang dilakukan oleh seorang yang berwarga negara Amerika Serikat di Zimbabwe ya. Tentu Anda pernah mendengar nama negara Zimbabwe. Negara Zimbabwe adalah salah satu negara di Afrika ya. Negara Zimbabwe ini sebelumnya pengusaha dari Amerika ini melihat bahwa melakukan bisnis di Zimbabwe itu sangat menguntungkan ya. Jadi dia membuka SPBU lah, katakanlah seperti SPBU di Zimbabwe. Setelah beberapa waktu berjalan ya, kemudian terjadi sesuatu hal yang tidak diharapkan di sana ya. Inflasi yang meningkat itu bukan saja hyperinflation, karena inflasinya sampai miliaran persen ya. Dan yang terjadi adalah ada keputusan yang dibuat oleh pemerintah sana bahwa semua investasi yang dilakukan oleh orang asing itu adalah milik pemerintah. Jadi begitu pemerintah itu membuat undang-undang yang demikian, peraturan demikian, maka otomatis si pengusaha ini kehilangan usahanya. Jadi salah satu hal yang perlu dilihat di sini adalah political risk-nya. Kemudian seringkali kita mengaitkan juga dengan beta ya. Beta atau systematic risk ya. Pada saat kita melakukan investasi di sana, pada saat kita mempertimbangkan beta, agak rancu kalau kita misalnya melihat beta, misalnya kita mau invest di Amerika ya. Kemudian kita melihat dari dua sudut pandang ya. Misalnya perusahaan kita kalau di Amerika betanya oke ya, tidak tinggi betanya. Tapi
betanya di Indonesia tinggi, atau mungkin sebaliknya ya, beta perusahaan kita di Indonesia itu tidak terlalu tinggi, tapi di Amerika itu tinggi betanya. Nah, kemudian ini pertanyaan, beta mana yang akan kita pakai ya? Nah, biasanya beta yang akan kita pakai adalah beta dunia atau world beta. Jadi dengan menggunakan beta dunia, beta ini sudah di-adjust sedemikian rupa sehingga ini melihat resiko yang dihadapi oleh perusahaan itu dilihat secara internasional ya. Jadi ini bisa mewakili atau bisa menghilangkan perbedaan beta yang terjadi kalau misalnya kita melihat dari sudut pandang dua negara yang berbeda ya. Sekali lagi, manfaat diversifikasi internasional itu sangat-sangat besar ya, tapi dengan adanya political risk atau country risk ya, itu bisa membuat investasi kita ini bisa merugikan ya, meskipun perhitungannya sebenarnya merugikan, tetapi kalau kita tidak mempertimbangkan dengan baik political risk atau country risk, itu akan jadi apa? Itu bisa jadi akan merugikan bagi perusahaan ya. Oke. Jadi bagaimana kalau misalnya kita mau mendanai investasi di luar negeri ya? Di halaman 9.42 di situ diberikan beberapa alternatif ya. Yang pertama, perusahaan itu bisa menghimpun dana di negara asal dan menyalurkannya ke negara tempat melakukan investasi ya. Atau perusahaan bisa menghimpun dana di negara pengundang untuk investasi, negara pengundang di mana investasi kita itu dilaksanakan ya. Atau kita mencari dana dari negara ketiga, artinya tidak di negara asal atau tidak di negara asal dan tidak di negara tujuan, tetapi mencarinya di negara lainnya. Misalnya kita mau buka cabang di Inggris misalnya ya, perusahaan Indonesia buka cabang di Inggris, kemudian dia pinjam dananya dari perusahaan di Jepang misalnya, atau dari perusahaan di Amerika ya. Itu tergantung dari berapa suku bunga yang terjadi ya, itu atau berapa suku bunga yang dibebankan ya. Oke, baik, mungkin sampai di sini ya pembahasan kita untuk modul 9 atau pembahasan terakhir. Mungkin ada pertanyaan? Iya, bisa. Oke, 8.61 ya. 8.12. Penyusutan itu dikasih tahu, Mbak. Itu given information itu. Itu informasi yang diberikan gitu. Jadi kan yang di sini ya, yang di sini kan dia bilang begini, pada saat kita melakukan leasing ya, kita membandingkan dua alternatif, misalnya apakah perusahaan itu harus melakukan leasing atau pinjam di bank baru dia beli kan? Pinjam di bank baru dia beli. Nah, dia katakan di sini bukan hanya melihat dari pada saat kita menghitung berapa angsuran yang harus dibayarkan ya. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan atau menghitung angsuran yang dibayarkan, ada faktor-faktor lain yang harus kita hitung katanya kan? Ada faktor lain yang harus kita hitung. Jadi faktor yang harus dihitung di sini adalah kita kurangi dengan apa? Pajak penghasilannya dulu. Jadi after tax-nya berapa gitu kan? After tax cash outflow-nya berapa? Nah, untuk yang untuk yang leasing ya, untuk yang leasing di sini kan dia hanya melihat present value cash flow-nya
kemudian di-adjust dengan pajak ya. Tapi kalau untuk yang schedule arus kas keluar itu kan kita harus pada saat dia menghitung menghitung berapa pajaknya, maka dia harus menghitung dengan beban penyusutannya ya. Dia menghitung dengan beban penyusutan. Jadi beban penyusutan ini, karena penyusutan ini kan dia non cash transaction kan, dia non cash transaction, makanya dia ditambahkan di sini. Nah di sini yang 20 itu diberikan informasi tambahannya. Ini sebagai tambahan informasi bahwa ada penyusutan sebesar 20. Tapi kita tidak disuruh ngitung penyusutannya berapa gitu. Jadi ini hanya tambahan informasinya aja. Kemungkinan kalau dikasih soal nanti kalau misalnya biasanya kalau di ujian ini biasanya dikasih tahu penyusutannya sekian. Ada pertanyaan lainnya? Jadi tidak perlu dihitung lagi nih penyusutannya. Ini sudah dikasih tahu informasinya. Ini informasi yang diberikan untuk penyusutan ya. Ada pertanyaan lainnya? Iya, baik. Mungkin ada yang lain ya. Mungkin yang teman-teman tadi yang saya sebutkan namanya ya, minta tolong untuk menghubungi saya ya terkait dengan tugas. Ya. Sebentar ya. Oke, baik, ada pertanyaan lain? Mbak Noviani, sebentar saya balas ininya ya. Saya balas chatnya ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih atas perhatian Anda selama kurang lebih satu semester ya. Kita sudah selesai satu semester ini. Mohon maaf untuk kekurangan yang terjadi selama satu semester ini, dan saya berharap Anda bisa lulus semua dan bisa berhasil untuk menyelesaikan pendidikan Anda di UT ini ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih dan selamat malam. Anda bisa kontak saya lewat grup ya.